Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-53 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ra'al mujrimuna an-nar. Orang-orang yang berdosa itu melihat neraka. Fadhannu annahum waqi'uha. Mereka yakin akan masuk ke dalam neraka itu. Walam yajidu anha masrifa. Dan mereka tidak menemukan jalan untuk melarikan diri dari neraka itu. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih ay lamma kana yaumul qiyamah wa hasala minal hisabi ma hasala wa tamayyaza kullu fariqin minal khalqi bi a'malihim wa haqqat kalimatul adabi 'alal mujrimin fara'au jahannama qabla duhuliha fanza'aju wastadda qalikuhum didonnihim annahum waqi'uha wa hadha ad-dannu qala al-mufassirun innahu bima'na al-yaqin fa'ayqanu annahum dakhiluha wa lam yajidu anha masrifa ay ma'dilan ya'diluna ilayhi wala syafi'a lahum min duni idnihi wa fi hadha min at-tahwifi wat-tarhibi ma tara'ada lahul af'idatu wal qulubu. Ketika hari kiamat nanti setelah terjadinya hisab dan setelah dibedakan setiap makhluk sesuai dengan amalnya masing-masing dan ketetapan azab dijatuhkan untuk orang-orang yang berdosa, maka saat itu mereka bisa melihat neraka jahanam sebelum masuk ke dalamnya. Hal itu menyebabkan mereka sangat gelisah karena mereka
yakin akan memasukinya. Lafaz dhanna dalam ayat ini, para ulama ahli tafsir mengatakan bermakna meyakini. Artinya mereka yakin akan masuk ke dalam neraka itu. Dan mereka tidak mendapati tempat untuk bisa lari darinya. Yakni tidak bisa menemukan jalan untuk menghindarinya. Tidak ada yang memberi syafaat untuk mereka tanpa izin dari Allah. Maka di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat ancaman yang menakut-nakuti, yang menyebabkan bergetar hati-hati orang-orang yang berdosa. Nah, fiha fawaid. Al-faidatul ula, qauluhu ta'ala wa ra'al mujrimuna an-nara. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wal muradu bil mujrimin al kuffar. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berdosa itu melihat neraka. Maka berkatalah Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan orang-orang yang berdosa di sini ialah orang-orang kafir. Nah, jadi ketika hisab telah selesai, masing-masing diputuskan sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka saat itu orang-orang kafir bisa melihat neraka dengan mata kepala mereka. Nah, sebelum masuk neraka itu sudah lihat dulu nerakanya. Baik, barakallahu fikum. Al-faidatu ats-tsaniyah, al-imanu bi anna jahannama burizat yaumal qiyamah qabla duhuli ashabiha. Al-imanu bi anna jahannama burizat yaumal qiyamati qabla duhuli ashabiha.
Kama qala ta'ala wa burrizatil jahimu liman yara. Mengimani bahwa neraka jahanam akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti sebelum para penghuninya masuk ke dalam neraka jahanam tadi. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain, wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka akan diperlihatkan bagi mereka yang melihatnya, yakni dengan mata kepala. Maka saat itulah orang kafir mereka resah, gelisah, karena mereka yakin akan masuk ke dalamnya. Nah, baik, naudzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal semacam itu. Al-faidatu as-sadisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. وفي هذا من التحويث والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ada ancaman yang menakutkan yang bisa menyebabkan merinding dan ketakutan hati-hati hamba-hamba Allah. Nah, jadi benar-benar neraka itu ada. Neraka itu nyata. Bahkan diperlihatkan kepada orang-orang yang akan memasukinya sebelum mereka masuk. Yang menyebabkan semakin yakin atas kehancuran diri-diri mereka. Wal'iyadzubillah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qaulu ta'ala walam yajidu anha masrifa. Fihi dalilun anna jahannama ahatat bihim min kulli janib. Ahatat bihim min kulli janibin falam yaqdiru alal harabi. Falam yaqdiru alal harabi. Wala syafi'a lahum min duni idnihi subhanahu wa ta'ala. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yajidu anha masrifa. Orang-orang kafir itu tidak menemukan jalan keluar untuk menghindar dari neraka. Di dalam firman Allah Ta'ala terdapat dalil bahwasanya
neraka Jahannam mengepung mereka dari segala penjuru, sehingga mereka tidak mampu untuk lari dan kabur dari neraka Jahannam. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat mereka tanpa seizin Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau mereka adalah kafir, orang-orang yang matinya mati kafir, maka tidak ada syafaat untuk mereka sama sekali. Apa yang mereka harapkan di dunia tidak terwujud di akhirat nanti. Syafaat-syafaat yang mereka harapkan didapatkan dari yang mereka sembah selain Allah, ternyata di akhirat nanti itu semua hanyalah impian, tidak menjadi kenyataan. Syafaat untuk orang kafir ditiadakan. Itu yang diistilahkan dengan as-syafa'ah al-manfiyah. Ya, syafaat yang ditiadakan untuk orang-orang kafir karena mereka tidak memenuhi persyaratan mendapatkan syafaat. Nah, disebabkan mereka mati dalam kekafiran. Wal iyadu billah. Wa qala ta'ala وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Sungguh kami telah menjelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran ini setiap permisalan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Dan manusia itu lebih suka untuk berdebat dalam menolak kebenaran. Qala as-Syaikh as-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi yukhbirullahu ta'ala an 'azamatil Qur'ani wa jalalatihi wa umumihi wa annahu sarrafa fihi min kulli mathal ay min kulli tariqin musilin ilal ulumin nafi'ah was-sa'adatil abadiyah wa kulli tariqin ya'simu minasyarri wal halaki fa fihi amsalul halali wal haram wa jazaa'il jazaa'ul a'mali wat targhibu wat tarhibu والأخبار صادقة نافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا وهذا مما يجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالإنقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين ويجادلون بالباطل ليدحضوا بالحق ولهذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي مجادلة ومنازعة فيه مع أن ذلك غير لائق بهم ولا أدل منهم والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم
lam takun hadihi haluhum wa lihada qala al-ayah allati qablaha. Naam. Al-ayah allati ba'da. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang keagungan Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an, dan penjelasannya yang bersifat umum bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran setiap permisalan, yakni setiap jalan yang bisa menyampaikan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kebahagiaan yang kekal, dan setiap jalan yang bisa menjaga mereka dari kejelekan dan kehancuran. Di dalam Al-Quran banyak permisalan-permisalan tentang halal dan haram. Dijelaskan tentang balasan amalan, adanya anjuran dan ancaman, adanya berita-berita yang benar dan bermanfaat untuk hati, baik dalam hal keyakinan, ketentraman, dan cahaya. Semuanya ini mengharuskan kita untuk tunduk dan menerima Al-Quran dengan penuh ketundukan dan ketaatan, tidak menentangnya dalam segala hal atau urusan. Akan tetapi walaupun demikian, kebanyakan manusia suka mendebat kebenaran padahal telah jelas. Mereka berdebat dengan cara kebatilan untuk menjegal atau mengalahkan kebenaran. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan kebanyakan manusia itu lebih suka untuk berdebat, yakni mendebat dan menentang kebenaran, padahal hal itu tidak layak untuk mereka lakukan dan bukan keadilan yang berasal dari mereka. Adapun yang menyebabkan hal itu, yang menyebabkan tidak mengimani Allah, adalah kedoliman mereka dan penentangan mereka, bukan karena penjelasan dari Allah yang kurang, bukan berarti kekurangan hujjah dan bukti. Kalau bukan demikian, seandainya datang kepada mereka adab, atau datang kepada mereka adab yang menimpa umat sebelumnya, tentu tidak seperti ini keadaan mereka. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat selanjutnya, ya, wa ma mana'an nas ayyuminu idza'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adabu qubula. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula, qaulu ta'ala wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, fi man nazalat qawlani, fi man nazalat qawlani, ahaduhuma annahu an-Nabr ibn al-Harith wa kana jidaluhu fil Qur'an. Qala Ibnu Abbas
Wasani Ubay ibnu Khalaf. Wa kana jidalu fil ba'si. Hina ata bi azmin qad ramma. Faqala ayaqdirullahu ala i'adati hadha. Qala Ibnu Sa'ib. Atsani Ubay ibnu Khalaf. Wa kana jidaluhu fil ba'si. Hina ata bi admin qad ramma. Faqala ayaqdirullahu ala i'adati hadha. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak dan sering mendebat kebenaran. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan tentang siapa ayat ini diturunkan ada dua pendapat. Yang pertama tentang An-Nadhr ibn Haris yang mendebat kebenaran Al-Quran. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang kedua tentang Ubay ibnu Khalaf yang mendebat tentang kebenaran hari kebangkitan. Saat itu dia datang membawa tulang belulang yang sudah hancur, sudah remuk. Dia dengan nada mengejek berkata, apakah Allah mampu mengembalikan tulang yang hancur semacam ini? Itu pertanyaan pengejek untuk menentang kebenaran adanya hari kebangkitan. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Al-faidatu asaniyah. Fihi dalilun ala azamatil Quran wa jalalatihi. Wa umumihi wa annahu sarrafa fihi min kulli masal. Di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat dalil tentang keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, dan keumuman Al-Quran. Karena di dalamnya seluruh permisalan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Al-faidatu as-salisah. An-nahyu anil jidali bil batil li ibtalil haqq wa hadha min adatil kufar. Larangan berdebat dengan cara yang batil
untuk mengalahkan al-haq. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi ya. Mereka mendebat kebenaran Al-Quran, mendebat kebenaran adanya hari kebangkitan, dan yang semisalnya. Adapun al-jidal billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang lebih baik, maka boleh. Ya, yakni berdebat dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, dan dalam rangka membela yang benar. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.